Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya sehingga masih diberikan kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu, untuk thalabul ilmi, terutama ilmu akidah, ilmu tauhid yang sangat penting bagi kita untuk kehidupan kita, untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di permasalahan yang ke-71, al-mas'alatul hadiyatu wa sab'un. Permasalahan yang ke-71 di halaman 211. Di terjemahan kita di halaman 211. Yakni dengan judul tarkuhum ma aujaballahu alaihim min babil war'i. Mereka, yakni orang-orang jahiliyah itu, mereka meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada mereka. Mereka orang-orang jahiliyah meninggalkan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada mereka dengan alasan war', yakni sikap war'. Ya, karena alasan war'. War' itu secara ringkasnya ya hati-hati, kehati-hatian. Ya, kehati-hatian. Di dalam footnote terjemahan kita ada penjelasan mengenai sikap war' ini. Al-war' maksudnya sikap war' ini adalah menjauhi hal-hal yang subhat, menjauhi hal-hal yang masih samar hukumnya, karena takut terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ya. Jadi sikap wara' yakni sikap menjauhkan diri dari hal-hal yang masih samar baginya. Ini perkara ini sebenarnya haram atau halal. Karena sikap kehati-hatiannya, jangan-jangan ini perkara yang haram bisa terjerumus ke dalam dosa, maka dia tinggalkan. Ini sikap wara', sikap kehati-hatian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Maka barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, menjauhi hal-hal yang sifatnya samar, maka sungguh dia telah membersihkan, mensucikan agamanya dan kehormatannya.
Dia sudah tersucikan agamanya dan kehormatannya. Contohnya perkara yang samar itu apa? Misalnya, yang hukumnya masih samar, masih ini halal atau tidak, masalah makanan saja. Yang enak buat contoh itu makanan saja. Apa? Iya, oke. Masalah buaya, daging buaya. Hukumnya buaya itu kalau dimakan dagingnya bagaimana? Ada silang pendapat yang panjang tentang memakan daging buaya ini. Ada yang berpendapat haram, berpendapat haram. Ya. Kebanyakan mazhab berpendapat haram. Ya. Ada sebagian lagi, sebagian ulama mereka berpendapat halal. Mereka menyebutkan dalil-dalilnya karena bertaring. Yang satunya karena tidak ada pengharaman secara khusus. Ini hewan air atau yang semisalnya. Ya. Intinya bagi beberapa orang di antaranya yang lainnya masih samar tentang buaya dengan buaya ini. Ya. Sehingga dalam rangka kehati-hatian maka apa? Tidak perlulah makan daging buaya. Daging ayam aja masih banyak. Ya. Daging ayam masih banyak. Nggak usah repot-repot berburu buaya atau beli buaya, daging buaya untuk dimakan. Tapi alasannya karena kehati-hatian. Khawatir ternyata ini sesuatu yang diharamkan. Khawatir ini perkara yang diharamkan sehingga dia tinggalkan memakan daging buaya. Ini sikap wara', sikap wara'. Demikian juga sikap wara' ini menjaga kehormatannya. Ya, bayangkan kita makan daging buaya, ketika dilihat orang lain, terutama orang-orang yang mengharamkan daging buaya, maka tuh, yang haram saja dimakan. Begitu kan berarti komentarnya. Bagi mereka orang-orang yang berpendapat haram daging buaya, maka tuh, dia makan sesuatu yang haram. Walaupun dia yang makan ini berpendapat boleh makan, tetapi itu bisa merusak kehormatannya. Bisa merusak kehormatannya. Maka sangat benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka akan terbersihkan, akan mensucikan kehormatannya. Akan lebih bersih kehormatannya. Ini tentang war. Dan juga tidak cuma sekedar perkara yang samar saja yang dia jauhi, tetapi perkara yang meragukan. Ini hampir mirip ya kasusnya. Hampir mirip. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Ya. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, perkara yang kamu itu ragu, menuju berpindah kepada perkara yang tidak meragukanmu. Ya. Jadi kalau ada masih perkara yang sangat ragu, ini boleh dikerjakan atau tidak, maka tinggalkan saja, karena masih ragu tentang hukumnya. Ya. Iya, ini diantara sikap wara', sikap kehati-hatian. Ya, yang hendaknya seseorang itu memiliki sikap ini, khawatir dirinya terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Ya. Akan tetapi yang dilakukan orang jahiliyah ini, mereka tarkuhum al-wajiba wara'an. Mereka orang-orang jahiliyah ini, mereka meninggalkan perkara yang wajib, bukan perkara yang samar. Perkara yang wajib mereka tinggalkan. Alasannya apa? Kehati-hatian. Ini bagaimana ini? Akalnya di mana ini? Meninggalkan sesuatu yang wajib yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, jelas perintahnya. Alasannya apa? Karena hati-hati. Maka ini agak aneh, akal mereka agak aneh. Mereka paksakan akal mereka agar sesuai dengan apa yang dikerjakan nenek moyang mereka. Kita baca syarah dari Syekh Fauzan hafizallahu taala.
Ai dijelaskan maksudnya yataqarrabuna ilallahi bitarkil wajibi. Mereka orang-orang jahiliyah itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan kewajiban. Perbuatan meninggalkan kewajiban ini mereka anggap sebagai apa? Bernilai pahala. Sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa? Anehnya. Misal contohnya sebagaimana dalam kasus yang kemarin, yakni mithlul wuqufi bi Muzdalifah badal al-wuqufi bi Arafah. Ya. Contohnya yakni ketika mereka wukuf di Muzdalifah. Ketika haji, mereka ini orang-orang jahiliyah wukufnya di Muzdalifah sebagai ganti dari wukuf di Arafah. Ya. Alasannya kenapa? Yaz'umuna annahu wara'. Mereka menyangka bahwasannya tindakan seperti ini adalah sikap wara', sikap kehati-hatian. Kehati-hatiannya di mana? Li'annahum ahlul harami. Karena sungguhnya mereka orang-orang jahiliyah penduduk negeri Makkah dan sekitarnya ini mereka ini penduduk tanah haram. Penduduk tanah haram. Wala yakhrujuna ila Arafah, dan mereka hendaknya tidak keluar menuju Arafah. Karena sudah di negeri haram, negeri yang mulia, tanah yang mulia, maka apa? Tanah yang haram, maka ini tanah yang lebih utama daripada di luar tanah haram. Maka mereka tidak keluar ke tanah Arafah ketika wukuf. Li'annaha minal hil, karena Arafah itu sudah di luar tanah haram, tanah al-hil, tanah halal. Ya. Ini alasan mereka. Arafah itu bukan tanah haram, sudah di luar tanah haram, tanah al-hil, tanah halal. Adapun mereka orang-orang jahiliyah ini apa? Saya ini penduduk tanah haram, tanah yang apa? Memiliki keutamaan. Ya, kalau mau wukuf ya di tanah haram, ya ini di Muzdalifah. Di Muzdalifah masih masuk tanah haram. Muzdalifah lebih utama karena masih di tanah haram daripada di Arafah yang sudah di luar tanah haram. Ya, ini akal mereka. Ini akal mereka orang-orang jahiliyah. Mereka menganggap ini sebuah kehati-hatian. Kehati-hatian. Mereka tinggalkan perintah wukuf di Arafah dalam rangka berhati-hati. Berhati-hati di mananya berhati-hatinya ya wallah alam. Akal mereka agak aneh. Ya wallah alam. Tapi logikanya tadi, karena mereka penduduk tanah haram, maka mereka tidak keluar dari tanah haram. Mereka tidak menuju Arafah yang termasuk tanah halal. Iya. Wallahu a'lam. Fahum, maka mereka yatrukunal haqqa tawarru'an. Maka mereka ini meninggalkan al-haq karena apa? Karena sikap kehati-hatian, tawarru'an. Ya, karena sikap alasan wara, mereka meninggalkan al-haq, kebenaran. Wahada min amalil jahiliyati, dan ini apa? Ini diantara perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Alasannya kehati-hatian. Alasannya kehati-hatian untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi. Nanti akan dicontohkan oleh Asy-Syarih. Wa kadzalika, dan demikian juga wa kadzalika min tarkihim al-haqqa tawarru'an. Dan demikian juga di antara yang mereka meninggalkan kebenaran karena sikap wara, annahum yatufuna bil baiti urratan. Di antara perbuatan mereka meninggalkan al-haq karena sikap wara,
yakni mereka orang-orang jahiliyah itu yatufuna bil baiti urratan, yakni mereka tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Ya. Sebagaimana telah berulang-ulang mengenai perbuatan orang-orang jahiliyah. Mereka apa? Tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Wa yatrukuna satral aurati alladhi huwal haqu min babil wara'i. Mereka meninggalkan untuk menutup aurat, dan ini yang hak, yakni menutup aurat karena sebab wara, karena sebab sikap wara, sikap kehati-hatian mereka. Yaquluna, mereka orang-orang jahiliyah ini mengatakan, la natufu bi thiyabin asainallaha fiha. Kami tidak akan tawaf di Baitullah dengan pakaian yang kami bermaksiat kepada Allah dengan pakaian tersebut. Ya. Jadi alasannya apa? Alasannya orang-orang jahiliyah, yakni manusia telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan mengenakan pakaian tersebut, sehingga tidak pantas kalau pakaian tersebut digunakan untuk tawaf di Baitullah, sehingga harus dilepas pakaian tersebut, harus dilepas. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang datang dari luar tanah haram ini, dari luar tanah Makkah ini, mereka mendapat apa? Pemberian atau pinjaman dari penduduk tanah haram, tanah Makkah, yakni berupa pakaian, biar mereka bisa mengenakannya. Ketika mendapatkan pakaian dari penduduk asli Makkah atau mendapatkan pinjaman, maka baru mereka bisa tawaf dengan menggunakan pakaian. Kalau tidak mendapatkan pinjaman atau pemberian dari penduduk asli kota Makkah, maka apa? Ya mereka berarti harus tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Ini yang terjadi pada mereka orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Alasannya apa? Karena kehati-hatian. Tidak mau mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang dia telah bermaksiat menggunakannya. Ya. Karena hati-hati, pakaian ini sudah digunakan untuk maksiat, maka tidak pantas untuk digunakan beribadah, bertawaf di Baitullah. Ya. Ini kehati-hatian yang berlebih-lebihan, yang sifatnya ghulu, berlebih-lebih. Iya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dicontohkan oleh Syarih radhiyallahu taala dalam bab ini, wa kadzalika kullu man taraka syai'an minal ibadati tawarru'an, dan seperti itu juga kondisinya, yakni setiap orang yang dia meninggalkan peribadatan dalam rangka kehati-hatian. Mereka meninggalkan peribadatan karena sikap wara, sikap kehati-hatian. Contohnya di sini disebutkan kaman la yatasaddaqu, seperti seseorang yang dia tidak mau bersedekah, wala yusalli ma'al jama'ati fil masjid, dan dia tidak mau sholat berjamaah di masjid, khasyata riya'i wa sum'ah, karena khawatir takut riya dan sum'ah. Kama sami'na an ba'dim, sebagaimana kami telah mendengar dari sebagian mereka. Ya. Mereka tidak mau sedekah karena apa? Khawatir riya. Kalau saya sedekah nanti dianggap riya, memperlihatkan ibadahnya. Sehingga apa? Kemudian tidak mau sedekah. Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan berupa sedekah karena kehati-hatian, khawatir terjerumus ke dalam riya. Riya ini kan perbuatan hati kita. Selama hati kita itu menjaga diri apa yang telah kita amalkan dari sikap riya untuk sombong,
untuk mendapatkan amalan kita ini dalam rangka untuk dipuji orang. Selama hati kita masih terkontrol, terjaga, apapun yang dikomentari orang lain biarkan saja. Biarkan saja. Ini Ini termasuk talbis iblis. Ini termasuk godaan dari iblis. Bisikan-bisikan dari syaitan yang mereka akan menjauhkan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan ini, sikap agar sikap kehati-hatian yang sifatnya khulu, yang berlebih-lebihan. Karena khawatir riya, dikira sombong, sok suci dan seterusnya, sok alim, maka akhirnya ditinggalkan sedekah. Yang banyak terjadi banyak sebagian saudara kita tidak mau sholat ke masjid, alasannya karena khawatir riya. Khawatir riya. Ini bisikan syaitan, ini bisikan iblis yang menjauhkan manusia dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu sebagian disyariatkan memang untuk dinampakkan, disyariatkan agar dinampakkan, diperlihatkan sebagai syiar Islam. Sebagian lagi disyariatkan untuk disembunyikan, disirkan. Sehingga ketika kalau ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk dinampakkan kepada manusia, ya kita kerjakan, kita jaga hati kita. Jangan karena khawatir takut riya kemudian ditinggalkan. Khawatir riya karena bersolat berjamaah di masjid, dia khawatir riya. Tapi kalau sholat malam di rumah, dia dia kabar-kabarkan lewat HP. Kalau siang khawatir riya, berangkat masjid takut riya, tapi kalau pas ibadah yang harusnya disembunyikan malah di share-sharekan ke teman-temannya, ke grup-grup. Alhamdulillah sudah selesai sholat witir. Atau yang semisal ini ini keanehan, keanehan. Mungkin karena kurangnya ilmu sehingga masih terkena godaan syaitan, yang sifatnya seperti ini. Sifatnya seperti ini. Ini termasuk godaan syaitan yang mungkin ringan. Dikhawatirkan riya itu termasuk godaan syaitan yang mungkin ringan. Ada godaan yang lainnya yang mungkin lebih berat. Yakni Syaitan menyibukkan manusia untuk mengerjakan perkara yang sunnah, biar orang tersebut meninggalkan perkara yang wajib. Tersibukkan dengan perkara yang sunnah, dia agar dia nanti meninggalkan sesuatu yang wajib yang harus dikerjakan. Ini termasuk termasuk godaan, termasuk bisikan-bisikan syaitan yang hendaknya hati-hati. Kita hendaknya bisa mendahulukan mana yang harus didahulukan. Yang wajib ya harus didahulukan daripada yang sunnah. Jangan sampai tersibukkan perkara yang sunnah, lupa dengan perkara yang wajib. Apalagi tersibukkan dengan perkara yang mubah, sampai meninggalkan perkara yang wajib. Jangan sampai. Dan termasuk syiar Islam yakni salat jamaah bagi laki-laki di masjid. Jangan malu ya berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, jangan malu. Justru yang malu itu harusnya yang mana? Yang tidak berangkat, yang dia masih nongkrong di jalan, itu harusnya yang malu. Tetapi zaman ini agak berbeda. Justru yang berangkat yang malu. Jangan lewat sana, saya banyak yang nongkrong, muter sana. Harusnya yang malu mereka yang tidak ketika sudah adzan dikumandangkan dia tidak berangkat ke masjid. Ini harusnya malu. Tetapi sekarang yang terjadi sebaliknya. Orang yang mau berangkat ke masjid
itu malu. Apalagi siang hari, sudah zuhur sama asar. Ya. Kalau subuh nggak kelihatan, maghrib juga sudah malam, jarang yang di luar. Ya. Zuhur sama asar, maka apa? Malu. Ya. Alhamdulillah. Iya, ini fenomena. Khawatir karena ria. Yang perlu jadi catatan juga, jamaah rahimakumullah. Ketika seseorang itu meninggalkan ibadah karena khawatir ria, justru itu termasuk apa? Itu termasuk ria. Karena dia telah meninggalkan ibadah karena sebab dilihat manusia. Dia meninggalkan sesuatu perbuatan karena dilihat manusia. Ini kan juga ria. Sebenarnya ini ria, hakikat ria ini. Dia mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena biar dipuji manusia, karena biar dilihat manusia, itu kan ria. Ini orang ini apa? Dia meninggalkan sholat jamaah karena khawatir ria, sehingga dia kemudian meninggalkan sholat jamaah ke masjid. Ini ria. Ini malah justru ria. Dia tidak mau mengerjakan apa? Jamaah ke masjid karena khawatir dianggap ria oleh manusia. Kemudian dia nampakkan dirinya, dia tidak pergi ke masjid. Ini sama. Ini juga ria. Hakikatnya sama dengan ria. Ya Allah. Kemudian dicontohkan juga di sini aula yatlubul ilma au ghairu dzalika min tarkil ibadati khasyatar riya. Atau dia tidak mau menuntut ilmu, tidak mau bermajlis ilmu dan yang lainnya dari berbagai bentuk ibadah karena khawatir riya. Malu untuk belajar. Tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menghadiri majelis ilmu karena khawatir riya. Ini juga apa? Ini juga bahaya. Ini juga termasuk talbis iblis, termasuk bisikan jerat-jerat iblis yang dia menjauhkan manusia dari zikrullah, dari mengingat Allah, dari mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat awal kali terjadinya kesyirikan di muka bumi, kenapa? Karena mereka sudah jauh dari ilmu. Ketika awal kali dibuat gambar atau patung orang-orang soleh di kaum Nabi Nuh alaihissalam, awalnya dibuat patung dalam rangka untuk mengingat mereka, keutamaan mereka orang-orang soleh, bukan untuk diibadahi. Ketika melihat gambar orang-orang soleh tersebut, maka mereka menjadi semangat mencontoh mereka, orang-orang soleh. Tetapi ketika berlalunya zaman, datang anak keturunan berikutnya, mulailah syaitan mendatangi mereka ini loh yang diibadahi oleh nenek moyang kalian. Setelah terlupakan ilmunya, jauh dari ilmu, kemudian syaitan datang membisikkan mereka, menggoda mereka, ibadahi patungan gambar tersebut, itu yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sebab kesyirikan pertama kali ini karena jauhnya dari ilmu. Maka ilmu ini perkara yang penting dalam agama kita. Perkara yang penting dalam agama kita. Semua perkara hendaknya dibangun di atas ilmu. Tidak mungkin keimanan seseorang itu benar kecuali didasari dengan ilmu. Dia mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin ibadah seorang itu dia kerjakan dengan benar kecuali dibangun di atas ilmu. Dia pelajari dulu bagaimana sholat, bagaimana wudu, bagaimana puasa. Dipelajari, semuanya harus dibangun di atas ilmu. Mau bangun rumah saja dibangun di atas ilmu. Tidak mungkin orang sembarangan bangun rumah kemudian dia asal buat saja, tidak mungkin. Semuanya dibangun di atas ilmu. Sehingga menuntut ilmu ini termasuk perkara yang sangat pondasi, sangat asasi bagi kaum muslimin. Masalah dunia saja penting,
lebih-lebih dalam perkara agama. Ya. Dan jangan juga alasan tidak menuntut ilmu itu karena apa? Biar biar dapat udur bodoh, biar dapat udur alasan saya orang bodoh sehingga dimaafkan. Ya. Salah satu udur dalam agama kita yakni apa? Udur bil jahal. Ada alasan karena jahal, karena kebodohan, maka kesalahan yang dia kerjakan dimaafkan, ya kan? Tetapi ingat, dia ada catatan di sana oleh para ahli ilmi rahimahullah. Yakni misalnya saya contohkan yakni apa? Bacaan Al-Fatihah di dalam salat, bacaan Al-Fatihah dalam salat. Ini sebuah rukun di dalam salat yang harus dikerjakan, yang harus dibaca di dalam salat. Ketika ada bacaan Al-Fatihah yang itu keliru, bacaan Al-Fatihahnya keliru, sampai keliruannya itu merubah makna, maka tidak sah salatnya. Maka tidak sah salatnya. Kecuali mereka orang-orang yang bodoh. Orang yang memang tidak tahu bagaimana cara baca Al-Fatihah, tahunya seperti itu, ya sah-sah saja bagi dia. Kecuali, maksudnya apa? Kecuali dia memang sudah belajar, benar-benar belajar membaca Al-Fatihah dan bisanya cuma itu, maka itu dapat udur, sah sholatnya. Tetapi kalau dia santai dengan keadaannya seperti itu, tidak mau memperbaiki, tidak mau berusaha memperbaikinya, maka apa? Maka dianggap oleh para ulama rahimahullah, maka apa? Berbahaya sholatnya, bisa jadi tidak sah sholatnya. Karena peremehan dia terhadap Al-Fatihah, tidak mau mempelajarinya. Ya. Maka hendaknya hati-hati. Udzur bil jahal, alasan karena bodoh, itu tidak mutlak sifatnya. Tidak mutlak sifatnya. Ketika dia sudah benar-benar belajar tajwid di sini misalnya setiap pagi, ya belajar baca Al-Fatihah, sudah berulang-ulang tetap Al-Fatihah tidak bisa benar-benar bisanya cuma seperti itu, ya sudah seperti itu sholat dia dengan Al-Fatihah seperti itu, walaupun maknanya mungkin merubah makna, tapi karena bisanya seperti itu, ya sudah, maka sah bagi dia. Berbeda dengan mereka yang tidak mau belajar. Berbeda bagi mereka yang tidak mau belajar. Maka tidak ada udzur bil jahal dalam masalah tersebut. Wong dia menyepelekan tentang sholat. Ya. Dia tidak mau sholat dengan benar. Ya. Tidak mau belajar itu kan berarti tidak mau sholat yang benar. Ya berarti sholat dia menjadi sholat yang tidak benar. Ya. Iya, ini contoh saja efek dari apa? Meninggalkan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Jangan biar dapat alasan ketidaktahuan kemudian diberikan udzur ketika terjadi kesalahan. Belajar dan belajar. Adapun masalah faham atau tidak, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faham atau tidak itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau faham, ya alhamdulillah kita syukuri. Kalau tidak, ya kita berusaha. Kalau memang bisanya kayak gitu, tetap di atas kesalahan, bisa kita katakan tetap salah seperti itu, ya semoga Allah memberikan udzur. Allah memberikan udzur. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka bab yang ke-71, bab yang ke-71 tentang sikap wara dari orang-orang jahiliyah kita anggap selesai. Mungkin ada yang masih ada yang mau ditanya lanjut. Ya kita baca sedikit di permasalahan yang ke-72.
Masih berapa menit? Masih lama. Kita baca satu hal ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita berpindah ke al-mas'alatani, dua masalah. Ats-tsaniyatu wa tsalitsatu wa sab'una. Yakni permasalahan yang ke-72 dan 73. Yakni dengan judul taqarrubuhum ilallahi bitarki thayyibati minar rizqi wa bitarki zinati. Ya. Mereka orang-orang jahiliyah, mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan rizki yang baik, meninggalkan rizki yang baik, dan meninggalkan berhias. Iya. Tergambar enggak apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Yakni mereka orang-orang jahiliyah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan sesuatu perkara yang baik-baik. Iya. Contohnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ada sahabat yang mereka apa? Mereka memiliki azam, memiliki keinginan, saya akan tidak memiliki istri itu bahasanya. Iya, intinya saya tidak akan punya istri selamanya. Ya, saya kan tidak punya istri selamanya. Istri itu kan sesuatu yang baik, rezeki yang baik. Ya. Tapi dia punya azam untuk seperti rahib, seperti apa rahib? Iya, rahib. Iya. Kerahiban. Ya, ini apa? Saya akan tidak memiliki istri selamanya. Yang dia kerjakan itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan sekedar tidak punya istri saja. Kalau sekedar itu aja enggak masalah. Tetapi dia anggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau perkataan apa perbuatan azam sahabat kinan sahabat yang lainnya, saya akan sholat malam semalam suntuk. Saya akan sholat malam semalam suntuk. Sehingga Nabi SAW marah kan ketika mendengar tersebut, Nabi marah. Bahwasannya saya sholat dan saya juga tidur. Saya sholat dan saya juga tidur. Tidur itu kan sesuatu yang baik juga. Baik untuk tubuh, baik untuk kita semuanya. Kalau tidak tidur itu apa? Ya bisa membahayakan kesehatan kita. Ya. Sehingga sesuatu yang baik ini apa? Jangan sampai ditinggalkan. Apalagi membahayakan. Dan contoh-contoh yang lainnya yang nanti akan dicontohkan oleh Asy-Syarih hafizallahu ta'ala. Ta'abbuduhum bitarki thayyibati minar rizqi wa tarki zinati fil libasi. Mereka orang-orang jahiliyah, mereka beribadah dengan cara meninggalkan rizki yang baik dan meninggalkan berhias pada pakaian. Tidak mau menggunakan pakaian yang bagus-bagus. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini orang-orang jahiliyah yang tidak seharusnya kita mencontoh mereka. Tidak seharusnya kita mencontoh mereka. Atau bahkan terlarang bagi kita untuk mengikuti mereka. Tidak boleh. Sudah. Mau ada dulu. Berkata Asy-Syarih hafizallahu taala, taqarrubuhum ila Allah bi tarki thayyibati min rizqi wa tarki libasi zina. Peribadatan
atau pendekatan diri mereka kepada Allah dengan meninggalkan rizki yang baik dan meninggalkan pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Wa hada 'indan nasara wa man syabahum minas sufiyah al-muntasibina lil Islam. Ini ada pada apa? Mereka orang-orang Nasara. Ada sebagian mereka yang mereka apa? Meninggalkan rezeki yang baik, tidak memiliki istri, kemudian yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab tentang mereka. Wa man syabahum, dan yang semisal mereka minas sufiyah, dari golongan orang-orang sufi. Golongan orang-orang sufi. Orang-orang sufi disebutkan disebut sebagai orang sufi itu karena kebiasaan mereka terdahulu, orang dahulu. Orang-orang sufi ini mereka biasa menggunakan pakaian dari kulit domba, kulit domba. Kulit domba yang belum dihaluskan, apa adanya. Sehingga disebut sufi, akhirnya menjadi sufi. Orang-orang yang menggunakan pakaian apa kulit domba yang masih kasar. Apa adanya. Ini orang-orang sufi. Dan sufi ini di sini disebutkan muntasibina, yang menisbatkan diri kepada Islam. Orang-orang sufi yang menisbatkan diri kepada Islam. Berarti dia ini Islam atau tidak? Sufi ini. Sufi ini dihukumi oleh para ulama rahimahullah, memang ada sebagian yang sudah sampai kepada kufuran. Karena ada sufi yang mereka ini apa? Sampai beribadah ke kuburan. Mereka ini meminta kepada penghuni kubur. Ini jelas sufi yang mereka sudah keluar dari Islam. Adapun sufi yang tidak sampai batas tersebut, maka mereka apa? Masih masuk di dalam Islam. Di antara kebiasaan orang-orang sufi, yakni mereka kalau berzikir, mereka ini apa? Bergoyang-goyang, berjoget-joget, joget-joget bahkan sampai ditabuhi, ada tabuhannya dengan rebana atau yang semisal, sambil berjoget-joget. Ini zikir ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjoget-joget. Dengan rebana-rebana, dengan apa? Musik, alunan musik. Ini ciri mereka orang-orang sufi. Yatrukuna thayyibati ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Mereka meninggalkan perkara-perkara yang baik dalam rangka itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yatazawwajuna nisaa, maka mereka apa? Ada yang mereka tidak menikah. Tidak ada mereka ada yang apa? Tidak mau menikahi wanita. Mereka menjomblo. Dalam rangka itu bentuk ta'abbudillah. Wala ya'kuluna minat thayyibati, dan mereka apa? Tidak mau makan yang baik-baik. Makan, cari makanan di tong sampah. Mereka orang-orang sufi ini kan terkenal dengan apa? Mereka banyak di masjid, tersibukkan dengan ibadahnya, tersibukkan dengan zikir, tetapi apa? Lupa untuk dunianya, lupa dengan dunianya. Dia tidak mau bekerja untuk mencari uang sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki, maka akan datang rezeki tersebut. Ini apa? Termasuk keliruan mereka. Keliruan mereka. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada di antara apa? Di zamannya, ketika setelah sholat ada yang berlama-lama di masjid, maka apa? Sampai diusir. Biar bekerja, jangan apa? Jangan habiskan usianya, hidupnya di apa? Untuk beribadah, lupa dengan dunianya. Lupa dengan dunia. Tetapi kita harus apa? Ya beribadah juga mencari kehidupan kita ya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa.
Justru yang kebanyakannya mereka sibuk dengan dunia terlupakan dengan ibadahnya. Ya, ini yang banyak terjadi. Ya. Yang bagus bagaimana? Seimbang. Berarti 50-50 gitu. Susah gitu, gitu. Itu susah. 12 jam tidurnya aja udah 8 jam ya. Iya, kerjakan saja apa yang wajib-wajib kerjakan semua, yang sunnah kita berusaha untuk mengerjakannya. Adapun dunia tetap kita cari maisha, kerjaan kita. Iya. Nggak perlu diberi waktu 50-50 atau apa nggak perlu. Ya, semua kewajiban kita kerjakan, sunnah kita berusaha untuk mengerjakan. Ya, bekerja masih harus tetap. Walau alam ini saja. Ya, sudah terlalu molor. Ya, sudah 7 menit lebih dari waktu adzan. Ini saja yang bisa kita baca di pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Mungkin ada salah kata, salah ucap, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.